warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ki Fitri Kaningsih dengan NIM 1231049. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 2E. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang permasalahan yang ada pada dunia pendidikan dan bagaimana solusi terhadap masalah tersebut. Dan juga saya akan menjelaskan mengenai urgensi dari pengembangan kurikulum. Pendidikan merupakan suatu proses yang sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan, keterampilan, dan mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian, dan mempertebal semangat kebersamaan agar dapat membangun diri sendiri dan bersama-sama membangun bangsa. Nah, dalam perealisasiannya, pendidikan tentu saja tidak selamanya mulus. Terkadang tetap ada permasalahan yang terselip di dalam prosesnya. Dalam skala nasional, permasalahan yang terjadi itu terbagi menjadi dua lingkup. Yang pertama ada lingkup makro, dan yang kedua ada lingkup yang berskala mikro. Di dalam lingkup makro terbagi menjadi 7 permasalahan, yaitu pertama, kurikulum yang membingungkan dan terlalu kompleks. Kurikulum merupakan sebuah rancangan atau program yang diberikan oleh penyelenggara pendidikan untuk peserta didiknya. Di Indonesia, terhitung sudah mengalami 10 hingga 11 kali perubahan sejak Indonesia merdeka. Tentu, perubahan-perubahan kurikulum yang terjadi dapat membingungkan, terutama bagi peserta didik, pendidik, dan bahkan orang tua. Nah, mengubah kurikulum juga dapat diartikan dengan turut mengubah manusia, yaitu pendidik, penyelenggara pendidikan, dan semua orang yang terlibat dalam proses pendidikan. Itu sebabnya perubahan kurikulum tersebut sering dianggap sebagai perubahan sosial atau social change. Selain perubahan kurikulum yang diterapkan di Indonesia terbilang cukup kompleks. Hal ini sangat berdampak bagi peserta didik dan pendidik. Peserta didik akan terbebani dengan sejumlah materi yang harus dikuasainya, sehingga sulit bagi peserta didik untuk memilih dan mengembangkan potensi di dalam dirinya yang sesuai dengan keinginan dan kemampuan mereka. Selain peserta didik, pendidik juga terkena imbasnya. Pendidik akan terbebani dengan tugas yang banyak untuk mempelajari materi-materi dan tugas mengajari tugas metode dalam penyampaian materi kepada muridnya, sehingga tidak menutup kemungkinan pendidik kurang optimal dalam mengajari muridnya. Yang kedua, pendidikan yang kurang merata. Permasalahan pemerataan dapat terjadi karena kurang terorganisirnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Nah, bahkan hingga daerah terkecil sekalipun, hal ini menyebabkan terputusnya komunikasi antara pemerintah pusat dan dengan pemerintah daerah. Selain itu, masalah pemerataan pendidikan juga terjadi karena kurang berdayanya suatu lembaga pendidikan untuk melakukan proses pendidikan. Hal ini bisa saja terjadi jika kontrol pendidikan yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah tidak menjangkau daerah-daerah terpencil yang ada di Indonesia. Indonesia merupakan negara berkembang yang masih mengalami berbagai proses pembangunan, termasuk dalam sektor pendidikan. Sehingga hal ini menyebabkan pelaksanaan proses pendidikan juga masih dihadapkan oleh berbagai tantangan permasalahan di negara yang masih berkembang, seperti kurang meratanya pendidikan, terutama di daerah-daerah tertinggal. Nah, ketidakmerataan ini sering dialami oleh lapisan masyarakat yang miskin. Seperti yang kita ketahui, semakin tinggi pendidikan juga semakin mahal biayanya, sehingga tak jarang orang yang memilih tidak sekolah harus mengeluarkan banyak biaya. Orang yang memilih sekolah harus mengeluarkan banyak biaya. Jadi hal ini akan mengakibatkan mayoritas penduduk Indonesia yang dalam usia sekolah tidak dapat mengenyam pelaksanaan pendidikan sebagaimana yang diharapkan. Pada sisi ini, sepintas dapat dipahami bahwa selama ini semua masyarakat bangsa Indonesia tidak merasakan manisnya pendidikan. Jika hendak dicermati, maka persoalan pemerataan pendidikan setidaknya disebabkan oleh satu, perbedaan tingkat sosial ekonomi di masyarakat. Yang kedua, perbedaan fasilitas pendidikan. Yang ketiga, sebaran sekolah tidak merata. Yang keempat, nilai masuk sebuah sekolah dengan standar yang tinggi. Yang kelima, ada rayonisasi. Yang ketiga, masalah penempatan guru. Pada beberapa kasus pendidikan di Indonesia, masalah penempatan guru ini masih kerap terjadi, terutama penempatan guru di bidang studi yang tidak dikuasai dengan penempatannya atau keahliannya. Hal ini dapat menyebabkan guru tidak bisa optimal dalam mengajar. Ketidaklayakan mengajar guru dapat disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya
yaitu ketidaksesuaian antara bidang studi yang diajarkan dengan latar belakang pendidikan guru tersebut. Nah, masalah penempatan guru ini bisa saja terjadi karena kekurangan guru di suatu daerah tertentu. Hal itu membuat guru yang ada harus bisa mengajar bidang studi lain untuk memenuhi kebutuhan siswanya. Yang keempat, rendahnya kualitas guru. Guru merupakan seorang pengajar yang menyampaikan ilmu kepada peserta didiknya. Peran seorang guru sangatlah penting dalam mencapai keberhasilan pendidikan. Tidaklah mudah seseorang menjadi seorang guru karena banyak tanggung jawab yang harus dilakukan. Namun nyatanya masih banyak guru yang sepele atau memandang pekerjaannya adalah suatu hal yang mudah dan hanya melakukan pekerjaannya tersebut untuk sekedar mencari nafkah. Yang kelima, mutu dan relevansi pendidikan yang rendah. Rendahnya mutu dan relevansi pendidikan juga disebabkan oleh rendahnya kualitas tenaga pengajar. Penilaian dapat dilihat dari kualifikasi belajar yang dicapai oleh guru dan seorang dosen. Dibanding negara berkembang lainnya, maka kualitas tenaga pengajar pendidikan tinggi di Indonesia masih memiliki masalah yang sangat mendasar. Kinerja guru merupakan serangkaian hasil dari proses dalam pelaksanaan pekerjaannya yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kemampuan seorang guru untuk menciptakan model pembelajaran baru atau memunculkan kreasi baru akan membedakan dirinya dengan guru lain. Itulah sebabnya seorang tenaga pengajar harus mengedepankan kreativitas agar mendapatkan mutu yang baik dan berpengaruh positif terhadap rangkaian pembelajaran. Hal ini akan berpengaruh juga terhadap kecepatan daya tangkap suatu ilmu yang dicerna oleh peserta didik selama proses pembelajaran. Nah, yang keenam, biaya pendidikan yang mahal. Saat ini sudah menjadi rahasia umum. Dengan anggapan semakin tinggi pendidikan, maka semakin tinggi pula biaya yang harus dikeluarkan. Hal tersebut perlu menjadi perhatian untuk pemerintah, dikarenakan banyak masyarakat yang terdampak akibat mahalnya biaya pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan sangatlah membebani masyarakat Indonesia yang kebanyakan lapisan menengah ke bawah. Tak sedikit orang lebih memilih tidak sekolah dibandingkan harus mengeluarkan biaya yang besar. Ada pula anak yang ingin bersekolah namun terkendala biaya, sehingga terpaksa baginya untuk berhenti sekolah. Nah, perlu diketahui juga bahwa biaya pendidikan yang mahal akan membuat ketidakmerataannya pendidikan di Indonesia dan akan berdampak tidak baik terhadap berbagai aspek kehidupan. Nah, permasalahan pendidikan ini akan berdampak terhadap segala aspek kehidupan. Akan merajalelanya pengangguran, maraknya kriminalitas, kemiskinan yang semakin meningkat, dan sebagainya. Yang ketujuh, efisiensi dan efektivitas pendidikan. Pelaksanaan proses pendidikan yang efisien adalah apabila pendaya gunaan sumber daya seperti waktu, tenaga, dan biaya tepat pada sasaran. Dengan lulusan yang produktivitas pendidikan yang optimal, pada saat sekarang ini, pelaksanaan pendidikan di Indonesia jauh dari kata efisien, di mana pemanfaatan segala sumber daya yang ada tidak menghasilkan lulusan yang diharapkan. Yang kedua, ada masalah pendidikan nasional dalam lingkup yang mikro. Antara lain, yang pertama, metode pembelajaran yang monoton. Nah, metode pembelajaran yang monoton ini berarti tidak ada perubahan dan inovasi di dalamnya. Dengan kata lain, metode ini dilakukan begitu saja, tidak ada perbedaan saat menyampaikan materi. Nah, padahal metode pembelajaran yang digunakan sangatlah berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Pasalnya, proses pembelajaran adalah kegiatan yang bernilai edukatif di mana terjadi interaksi antara siswa dengan gurunya. Interaksi di dalam proses kegiatan pembelajaran bernilai edukatif dikarenakan siswa diarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu yang telah disusun sebelumnya. Nah, tujuan tersebut mengharapkan siswa dapat memahami dan mengerti materi yang disampaikan. Oleh sebab itu, dalam kegiatan pembelajaran, guru atau pendidik perlu menerapkan metode yang kreatif dan inovatif guna menarik perhatian siswanya yang kemudian dapat mencapai hasil pembelajaran yang sesuai. Nah, yang kedua, sarana dan prasarana yang kurang memadai. Indonesia sebagai negara yang berkembang tentu saja masih banyak yang perlu dibangun dan disempurnakan. Nah, termasuk dalam penyempurnaan sarana dan prasarana pendidikan. Yang selanjutnya, sarana dan prasarana yang kurang memadai. Di Indonesia sendiri, sebagai negara yang berkembang, tentu saja masih banyak yang perlu dibangun dan disempurnakan.
termasuk dalam penyempurnaan sarana dan prasarana dalam lingkup pendidikan. Sampai saat ini masih kerap dijumpai di sekolah-sekolah daerah tertentu yang fasilitasnya tidak memadai, bahkan ada yang tidak ada fasilitas sama sekali. Nah, masalah rendahnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti penyaluran dana yang terlambat, penyalahgunaan dana sekolah, perawatan sarana dan prasarana yang buruk, pengawasan pihak sekolah yang acuh terhadap sarana dan prasarana, dan faktor lainnya. Akibatnya banyak siswa yang tidak dapat menikmati fasilitas di sekolah dengan baik. Padahal adanya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dapat meningkatkan hasil pembelajaran siswa. Nah, sarana dan prasarana memiliki hubungan penting dengan pembelajaran. Proses pembelajaran yang tidak menggunakan sarana dan prasarana yang baik akan berdampak kurang baik untuk proses pembelajaran. Nah, proses belajar dinilai akan kurang bermakna. Yang ketiga, rendahnya prestasi siswa. Inti dari sebuah pendidikan adalah proses belajar itu sendiri. Proses belajar tertentu sangat berpengaruh terhadap prestasi siswanya. Proses pembelajaran dilakukan guna mengembangkan dan menemukan potensi-potensi yang ada dalam diri siswa dan menghasilkan prestasi siswa yang diharapkan. Prestasi adalah sebuah puncak atau proses dari pembelajaran yang membuktikan keberhasilan seorang siswa. Namun sayangnya, prestasi siswa yang rendah masih menjadi tantangan besar untuk mewujudkan harapan pendidikan yang layak di Indonesia. Nah, banyak sekali faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas prestasi siswa. Terdapat 2 faktor yang menyebabkan rendahnya prestasi siswa. Yang pertama, faktor jasmani. Nah, yaitu kurang memperhatikan asupan makan fisik yang sakit. Yang kedua adalah psikologis. Nah, kurangnya motivasi diri, baik diri sendiri maupun orang lain. Yang ketiga, kelelahan. Selain itu, terdapat juga faktor eksternal berupa yang pertama, rendahnya kualitas guru. Yang kedua, kurang memadainya sarana dan prasarana. Yang ketiga, faktor keluarga seperti konflik di dalam keluarga. Dan 4, faktor lingkungan seperti orang-orang di sekitar acuh terhadap pendidikan, pergaulan yang buruk, dan lain sebagainya. Solusi dan faktor pendukung permasalahan pendidikan nasional. Nah, kualitas pendidikan di Indonesia sampai saat ini masih rendah jika dibandingkan dengan negara lainnya. Nah, padahal pendidikan adalah suatu hal yang penting dalam kehidupan besar harapan bangsa terhadap peserta didik untuk kemajuan negara Indonesia. Akan tetapi, perlu diperhatikan juga bahwasanya pendidikanlah yang berperan besar dalam menghasilkan masyarakat yang berkualitas. Oleh karena itu, perlu dilakukannya upaya dan solusi untuk mewujudkan pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Nah, tentunya yang dapat menciptakan manusia-manusia yang berkualitas. Adapun beberapa solusi dari permasalahan tersebut adalah yang pertama, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia serta teknologi di dalam mempersiapkan generasi penerus suatu bangsa dilaksanakan melalui pembelajaran di sekolah. Nah, penemuan teknologi baru di dalam dunia pendidikan menuntut Indonesia melakukan reformasi dalam bidang pendidikan. Pelaksanaan reformasi tidaklah mudah. Hal ini sangat menuntut kesiapan sumber daya manusia Indonesia untuk menjalankannya. Yang kedua, laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk yang sangat pesat akan berpengaruh terhadap masalah pemerataan serta mutu dan relevansi pendidikan. Pertumbuhan penduduk akan berdampak pada jumlah peserta didik. Semakin besar jumlah pertumbuhan penduduk, maka semakin banyak juga dibutuhkan sekolah-sekolah untuk menampung siswa-siswa tersebut. Jika daya tampung suatu sekolah tidak memadai, maka akan banyak peserta didik yang terlantar atau tidak bersekolah. Hal ini akan menimbulkan masalah pemerataan pendidikan. Tetapi, apabila jumlah daya tampung suatu sekolah dipaksakan, maka akan terjadi ketidakseimbangan antara tenaga pengajar dengan peserta didik. Jika keadaan ini dipertahankan, maka mutu dan relevansi pendidikan tidak akan dicapai dengan baik. Yang ketiga, permasalahan pembelajaran. Pada saat sekarang ini, kegiatan pembelajaran yang dilakukan cenderung pasif. Nah, di mana seorang pendidikan selalu menempatkan dirinya sebagai orang yang serba tahu. Hal ini akan menimbulkan kejengahan terhadap peserta didik, sehingga pembelajaran yang dilakukan menjadi tidak menarik dan cenderung membosankan.
Yang keempat, melakukan pemerataan pendidikan. Permasalahan ketidakmerataannya pendidikan di Indonesia bukanlah hal yang asing. Sampai saat ini masih kerap terjadi kasus di mana ada di daerah tertentu yang kurang mendapat perhatian mengenai pendidikannya. Nah, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ketidakmerataan pendidikan tersebut. Nah, secara tradisional, solusi yang dapat dilakukan yang pertama, pembangunan gedung atau ruang belajar untuk siswa di setiap daerah. Yang kedua, melakukan gotong royong antara warga untuk merawat dan menjaga fasilitas sekolah. Yang ketiga, mengirimkan guru-guru yang profesional ke daerah-daerah yang terpencil atau kurang diperhatikan. Yang keempat, adanya program untuk pendekatan kepada warga atau melakukan edukasi tentang pentingnya pendidikan, yaitu seperti mendatangi rumah-rumah warga atau melakukan sosialisasi di tempat terbuka. Yang kelima, adanya universitas terbuka, seperti saat ini sudah diterapkan di berbagai daerah. Masalah biaya juga menjadi hambatan dalam pemerataan pendidikan. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian pemerintah dalam menyalurkan dana kepada masyarakat kurang mampu untuk bersekolah. Nah, selain pemerintah, masyarakat juga bisa melakukan gotong royong dalam rangka pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi mereka yang membutuhkan. Nah, yang kelima, meningkatkan kesejahteraan guru. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, pendidikan di Indonesia sangat membutuhkan yang namanya guru yang bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan tepat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Untuk mencapai itu semua perlu dibarengi dengan kesejahteraan guru yang terjamin. Nah, kesejahteraan guru dengan profesionalisme guru dinilai menjadi keterkaitan. Menurut dampak kurang memadainya kesejahteraan guru terlihat dari masih banyaknya guru yang melakukan pekerjaan sampingan seperti berdagang maupun beternak. Hal ini berpengaruh terhadap kinerja guru saat mengajar. Tak jarang guru terlalu fokus pada pekerjaan sampingannya sehingga membuat proses mengajarnya kurang optimal. Yang keenam, meningkatkan mutu pendidikan. Mutu pendidikan di Indonesia perlu ditingkatkan lagi guna mencapai tujuan pendidikan yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, pendidikan yang bermutu yaitu pendidikan yang memenuhi harapan, kebutuhan, dan keinginan sesuai dengan harapan masyarakat. Peningkatan mutu pendidikan dapat dilakukan dengan yang pertama, menetapkan kurikulum sesuai dengan apa yang dibutuhkan, dalam artian sesuai dengan kondisi siswa, masyarakat, dan negara. Yang kedua, memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana. Yang ketiga, mengadakan kegiatan-kegiatan sederhana seperti kursus, program, literasi, dan menjalin hubungan yang baik dengan wali murid dan lain sebagainya. Yang ketujuh, meningkatkan prestasi belajar siswa. Nah, saat ini rendahnya prestasi belajar siswa masih menjadi tantangan sendiri bagi pendidikan yang ada di Indonesia. Kenyataan ini sangatlah disayangkan karena ini membuktikan adanya kegagalan dalam pendidikan di Indonesia. Maka dari itu, perlu melakukan tindakan atau upaya yang dapat menjadi solusi dari permasalahan tersebut. Di antaranya, yang pertama, guru menjadikan proses pembelajaran menjadi lebih efektif, menyenangkan, dan tidak monoton. Yang kedua, siswa harus aktif dalam kegiatan pembelajaran, menjadi pusat belajar bukan hanya sebagai pendengar. Yang ketiga, peran orang tua dalam memotivasi anaknya untuk belajar akan sangat diperlukan. Dan keempat, masyarakat turut membantu proses belajar siswa dengan menciptakan lingkungan yang baik dan yang nyaman. Mengenai urgensi pengembangan kurikulum, hal ini sangat penting dalam pendidikan karena beberapa alasan. Yang pertama, mengikuti perkembangan zaman. Kurikulum harus sesuai dengan perkembangan zaman untuk memastikan bahwa siswa mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dan up to date. Yang kedua, memenuhi kebutuhan siswa, yaitu pengembangan kurikulum memungkinkan pendidikan untuk sesuai dengan kebutuhan dan minat siswanya. Nah, sehingga meningkatkan motivasi dan partisipasi mereka dalam belajar. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pendidikan. Kurikulum yang baik dan relevan dapat meningkatkan kualitas pendidikan karena mencakup materi yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan siswa. Yang keempat, mendukung tujuan pendidikan. Nah, pengembangan kurikulum membantu dalam mencapai tujuan pendidikan, baik pada tingkat individu maupun di masyarakat.
Nah, yang kelima, menghadapi tantangan di masa depan. Dengan kurikulum yang sesuai dan diperbarui, siswa akan siap untuk menghadapi tantangan di masa depan, baik di tingkat personal maupun di tingkat profesional. Jadi, pengembangan kurikulum adalah proses yang penting dan harus dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan efektivitas dan relevansi dalam pendidikan. Uh, Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.